Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Ya Allah, sungguhnya aku menyerahkan Engkau untuk memilih yang terbaik bi ilmik, dengan ilmu. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku meminta kekuatan darimu dengan kuasamu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon darimu karunia yang besar. Fa innaka taqdir wa la aqdir, semuanya Kaulah yang berkuasa sementara aku tidak berkuasa. Wa ta'lam wa la a'lam, dan Engkau mengetahui sementara aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya Allah, jika Engkau tahu perkara ini, yaitu yang akan aku lakukan, khairun li, lebih baik bagiku, fi dini wa ma'ashi, terkait dengan agamaku, itu lebih baik bagi agamaku dan lebih baik bagi kehidupan duniaku, wa aqibati amri, dan lebih baik untuk kesudahan urusanku. Au qala, atau dia berkata, ajili amri wa ajili, yaitu lebih baik untuk perkaraku yang segera maupun nanti yang belakangan. Faqdurhu li, maka takdirkanlah perkara ini untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah untukku. Tsumma barik li fi, kemudian berkahilah aku pada perkara tersebut. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li, jika kau tahu bahwasanya perkara ini adalah buruk bagiku, fi dini wa ma'ashi, buruk untuk agamaku, buruk untuk kehidupan duniaku, wa akibati amri, dan buruk untuk kesudahan perkaraku, au qala ajili amri wa ajili, atau perkara yang segera maupun yang akan datang, fasrifhu anni, kalau ini buruk bagiku, palingkanlah dia dariku. Wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya. Waqdur liyal khaira haitsu kan, maka takdirkanlah aku kebaikan dimanapun kebaikan itu berada. Tsumma ardini bihi, kemudian jadikanlah aku ridha dengan kebaikan tersebut. Qala, Jabir berkata, wa yusammi hajatahu, jangan lupa sebutkan keperluannya. Jangan lupa sebutkan keperluannya. Sudah hafal doanya? Coba dihafal pelan-pelan. Ya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik. Ulang, astakhiruka bi ilmik. Ulang. Astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub, innaka anta 'allamul ghuyub, atau wa anta 'allamul ghuyub, wa anta 'allamul ghuyub. Ini agak susah. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi, wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana summa ardini bihi. Kalau ibu tidak bisa bahasa Arabnya, ya sudah, mau diapain? Tulis terjemahannya, baca terjemahannya. Dan sebagian ulama berpendapat doa ini boleh dibaca, ada khilaf kapan dibacanya. Ada yang mengatakan dibaca dalam sholat, ada yang mengatakan dibaca setelah sholat. Kalau bagi pendapat yang mengatakan dibaca setelah sholat, mudah. Tinggal habis sholat 2 rakaat, buka, kita baca Arabnya sambil kita pahami apa maknanya. Coba saya bacakan lagi sambil diterjemahkannya. Allahumma inni, ya Allah, sungguhnya aku astakhiruka bi ilmik, aku menyerahkan
pilihan kebaikan kepadamu dengan ilmumu. Ya. Wa astaghfiruka bi qudratik. Aku minta kekuatan darimu, kekuasaan dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon dari engkau karunia yang besar. Kemudian fa innaka taqdir wa la aqdir. Sungguhnya engkau mampu, aku tidak mampu. Wa ta'lam wa la a'lam. Engkau yang tahu, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau yang mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lam, jika engkau tahu, anna hadzal amr, sungguhnya perkara ini, kemudian dia sebutkan, saya mau menikah, saya mau safar, saya mau apa. Jika engkau tahu perkara ini, dia sebutkan perkaranya apa. Khairun li, lebih baik bagiku, fi dini, untuk agamaku, wa ma'ashi, dan untuk kehidupan duniaku, wa aqibati amri, dan kesudahan perkaraku. Maka faqdurhu li, maka takdirkanlah untukku, wa yassirhu li, mudahkanlah aku untukku, thumma barik li fi, kemudian berkahilah aku dalam perkara tersebut. Sebaliknya, wa in kunta ta'lam, jika engkau tahu, anna hadzal amra, perkara ini, syarrun li, buruk untukku, fi dini, terkait dengan agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupan duniaku, wa aqibati amri, dan kesudahan urusanku, fasrifhu anni, maka palingkanlah perkara ini dariku, wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya, thumma qdur liyal khaira haitsu kan, kemudian takdirkanlah untukku yang baik dimanapun kebaikan itu berada, thumma ardini bihi, kemudian jadikanlah aku ridha, suka dengan keputusan tersebut. Ini doa yang sangat agung, kita akan jelaskan maknanya satu demi satu. Dan kita mulai. Jabir berkata, karena Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharah. Rasulullah SAW mengajar kami doa istikharah, salat istikharah, dan doa istikharah fil umuri kulliha, dalam segala urusan. Urusan sini umum. Penting kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita boleh beristikharah. Terkait perkara dunia maupun terkait perkara akhirat. Perkara dunia misalnya kita mau nikah, perempuan ini cocok atau tidak, lelaki ini cocok atau tidak. Misalnya kita mau menikahkan anak kita, ini cocok atau tidak. Atau kita mau bekerja ini cocok atau tidak. Kita nggak tahu. Mau beli sesuatu, ini mobil berkah atau tidak, kita nggak tahu. Ya Allah, kalau memang baik, biarkan aku beli, kalau enggak, ganti mobil yang lain misalnya. Perkara dunia. Kita mau safar hari ini atau besok. Maka ini kita boleh istikharah. Melamar pekerjaan dua, kita diterima dua-duanya. Pilih mana yang mau kita pilih, bingung. Ya sudah, kita istikharah. Ya. Ilmu kita tahu, kita sudah pertimbangkan semua, tapi kita tidak tahu hakikat yang di depan kita. Bahkan pernah mengatakan mau berteman, ini teman mau ajak saya berteman, cocok gak ya? Saya nggak tahu ini teman baik atau teman buruk. Berdoa sama Allah, ya Allah, kalau baik mudahkan saya berteman dengan dia, kalau buruk jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya, dan digantikan dengan teman yang lebih baik dalam segala urusan. Makanya sebagian ulama menulis tentang istikharah dengan as-sunanul al-mahjurah, yaitu sunnah yang ditinggalkan. Terus terang kita jarang istikharah. Karena malas. Yang kedua karena pede dengan ilmu kita. Seakan-akan kita mampu memilih, seakan-akan kita banyak pengalaman. Padahal kita nggak tahu di depan kita ini baik atau tidak, kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk kehati-hatian dan kenyamanan, seorang berusaha beristikharah dalam segala urusan. Tapi ini perkara dunia, contoh tadi saya sebutkan. Ya, karena kita akan membahas tentang dunia ini. Kita misalnya mau menikah, ini bukan menikah 1 tahun 2 tahun, kita mau menikah lama dengan dia. Dan dia bakal punya anak dari wanita ini, misalnya dari suami ini kita punya anak. Apakah baik bagi kita untuk urusan anak-anak kita? Ini perkaranya panjang. Yang tahu ilmu gaib semuanya siapa? Allah. Baik, demikian juga perkara akhirat. Perkara akhirat, para ulama mengatakan tidak ada istikharah pada perkara wajib. Saya mau sholat duhur, istikharah dulu. Ngapain? Harus sholat duhur. Saya mau puasa Ramadan, istikharah dulu. Enggak ada istikharah, langsung puasa apa? Ramadan. Tapi terkadang perkara kebaikan butuh pilihan. Contoh, saya mau umrah bulan ini atau bulan depan misalnya. Boleh istikharah enggak? Boleh. Saya mau umroh dengan travel mana? Boleh istikharah enggak? Boleh. Saya mau haji dengan travel mana? Jangan sampai saya dibohongin. Jangan sampai saya menzalimi orang lain. Jangan sampai saya ngambil jatah kursi orang lain.
Saya istikharah. Ya. Tidak asal memilih, tidak asal lihat harga, istikharah. Ini contoh bahwasanya dalam perkara akhirat juga kita bisa istikharah. Ya. Dan misalnya saya mau sedekah, bingung nih, ada 2 orang yang butuh, uang saya tidak cukup. Mana yang saya dahulukan, itu atau istikharah? Istikharah. Subhanallah. Para ulama dahulu mereka sering istikharah. Di antara yang disebutkan tentang Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dia taruh hadis dalam bukunya tanpa pengulangan sekitar 7.000 hadis. Tanpa pengulangan sekitar 4.000 hadis. Disebutkan beliau tidaklah taruh satu hadis pun kecuali beliau mandi dan istikharah. Tidak satu hadis beliau taruh di buku beliau kecuali beliau istikharah. Karena ada hadis lain yang mungkin diletakkan. Letakkan di sini di bab yang mana beliau istikharah. Bayangkan berapa kali beliau istikharah. Minimal 4.000 apa? Kali. Kalau dengan seluruh hadis, setiap hadis beliau 7.000 kali, sekitar 7.000 kali istikharah. Lihatlah bukunya jadi berkah luar biasa. Ashahul Kutub Ba'dal Quran, buku yang paling sahih, yang paling absah, yang paling valid setelah Al-Quranul Karim. Buah dari apa? Istikharah. Baik, jadi kita disuruh istikharah dalam segala urusan. Nah, para ulama mengatakan kalau bisa disertai dengan musyawarah. Musyawarah dulu baru istikharah. Jadi musyawarah dulu, ambil data semuanya. Data kita lengkapi data ini. Misalnya kita mau haji, mau traveling, cari datanya, pengalaman sebelumnya, apa tawarannya, berapa harganya, travel satunya. Misalnya ini contoh, cari data semua. Terus kita musyawarah dengan orang yang sering haji gimana travel. Musyawarah. Allah mengatakan wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bermusyawarah dalam segala urusan. Kalau kau sudah bertekad maka bertawakal. Tapi musyawarah dianjurkan. Musyawarah itu maksudnya kepada orang yang ahlinya. Dan kita musyawarah kepada orang yang bukan apa? Ahlinya. Ya. Misalnya kita musyawarah mau beli mobil, jangan tak sama penjual jam. Mobil ini gimana? Menurut saya lah, ini penjual jam. Kalau mau tanya mobil, musyawarah sama ahli yang ahli tentang mobil ini begini. Nah setelah itu tinggal sholat. Ya. Makanya dikatakan lelaki itu ada 3. Ada lelaki yang sempurna, ada yang setengah lelaki, ada lelaki yang bukan lelaki. Lelaki yang sempurna, ada lelaki yang punya pendapat, kemudian dia mendengar pendapat yang lain, sehingga sempurnalah dia, pendapat dia digabungkan dengan pendapat yang lain, kemudian dia menimbangnya. Lelaki yang setengah lelaki, dia hanya pendapat dia tidak melihat pandangan yang lain, sehingga dia setengah-setengah, tidak sempurna. Karena dengan musyawarah akan membuka banyak cakrawala, banyak blind spot yang tidak bisa kita ketahui, dikasih tahu sama orang lain. Yang bukan lelaki tidak punya pendapat, asal maju. Oleh karenanya, seorang bermusyawarah, tes. Enggak itu yang punya. Tes. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya seorang sebelum istikharah dia kumpulkan data, di antaranya dia bermusyawarah. Kalau dia sudah bermusyawarah, kemudian istikharah, maka kata para ulama, la nadamata ba'da istikharah wal musyawarah. Tidak ada penyesalan setelah istikharah dan bermusyawarah. Tidak usah menyesal. Pasti yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik. Kenapa? Kita sudah ikut prosedur. Kita sudah prosedural. Proseduralnya apa? Musyawarah dan istikharah. Kapan kita menyesal? Waduh, kenapa tadi saya tidak musyawarah? Kenapa saya tidak musyawarah? Kenapa saya tidak tanya-tanya dulu? Banyak orang menyesal seperti itu. Tapi kalau sudah bertanya-tanya, sudah istikharah, tidak perlu menyesal. Meskipun di mata kita, depan mata kita buruk, yakinlah itu yang terbaik. Yakinlah itu yang terbaik. Baik.